Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Ratu billahi rabba wa bil islam madina nabiyya rasulah nabi dinil ilma wa razuqi fahman. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jasad ini berpisah dengan roh. Kita dibungkuskan dengan kain putih dan kita dimasukkan ke dalam lubang lahat. Kita dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah. Qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tansur nafsum ma qaddamat istiqat wattaqullaha al-ayah. Kemudian Allah mengingatkan kembali, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tansur nafsum ma qaddamat istiqat. Hendaklah kita memperhatikan apa-apa yang harus kita persiapkan untuk hari esok. Hari ini kita berkumpul. Ini adalah salah satu bentuk desain kita untuk wala tansur nafsu ma qaddamat istiqat, untuk memperhatikan apa-apa yang harus kita persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, dua ayat ini, setiap kali dalam majelis pertemuan ini kami sering mengingatkan diri ini jadi sandaran buat kita supaya kita duduk di sini semata-mata ridho kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Ayahanda dan bunda ya. Ayahanda dan bunda, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, tentu pada kesempatan yang berbahagia ini, yuk sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah telah mempertemukan kita di tempat yang paling suci di muka bumi ini. Dan kita dipertemukan di tempat paling suci, dan yang lebih istimewa lagi yang perlu kita syukuri adalah kita didudukkan bersimpuh dengan orang-orang yang seiman dan seakidah. Kesempatan ini tak semua orang dapat menikmati, ayahanda dan bunda, adik-adik. Tak semua orang dapat menikmati yang seperti ini. Dan kalaupun dapat, dia tidak akan pernah terulang kedua kali. Maka ini jadi catatan. Jadi catatan kita, pertemuan ini ya, insyaallah dicatat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salam disampaikan kepada Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayahanda dan bunda, terkhusus kepada pengurus surau Babul Ikhlas Pak Haji Marzuki serta jajarannya berserta jemaahnya, ibu-ibu ya. Ustaz kita hari ini ada Pak Ustaz Dahlil, Pak Ustaz Jumadi sebagai pembina, dan adik-adik terkhususnya yang telah membuat gagasan ya, yang sudah berjalan hampir 2 tahun 3 tahun ya, Putra Hijrah ya. Ini luar biasa ya, yang telah mendesainkan sehingga mereka mempertemukan kita hari ini. Kami sudah sering diajak oleh adik-adik ini berganti-gantian ya Ustaz Dahlil berganti-gantian para ustaz ya, diagendakan di mana sampai ke pulau-pulau ini Bu, sampai ke Singkep Barat, Singkep Selatan, bahkan sampai ke Daik sana. Ini perlu kita doakan, mudah-mudahan ya Pak Haji Marzuki ya, adik-adik kita para pemuda ini inilah yang akan menggerakkan, yang akan menjadikan estafet pengganti kita nanti satu saat nanti. Ayahanda dan bunda, nah pada kesempatan yang berbahagia ini ya, apa yang telah diingatkan oleh kita semua, para da'i, para ustaz ya, ini kesempatan yang paling baik
Memanfaatkan waktu. Sebenarnya adik-adik kita ini dan ada para kawan-kawan memanfaatkan bagaimana maghrib sampai isya ini kita buat amalan, itu ya. Tuna di masjid, di surau, ya. Ya, ini satu ibadah, satu yang dilakukan oleh Rasul, apa yang disampaikan adik pemuda kita tadi. Jadi arti kita supaya terpaut di masjid ini. Memang agak susah. Pak Haji Marzuki ya. Memang agak susah. Ya, tapi ini memang ibadah itu memang harus dipaksa ayahanda dan bunda. Iya kan? Harus dipaksa. Ya, Kisan ingin mengingatkan kalau kita supaya yakin dan pasti, anggaplah ini ibadah terakhir buat kita. Apa tadi apa adik kita kemarin tu di SMS WA kita tu, macam mana Pak Ustaz kalau kita sebut aja andai saja salat yang terakhir buat kita. Wah, ini kacau juga ini, ya. Materi ini, salat terakhir. Mengapa harus begitu, ayahanda dan bunda? Memang kalau kita ingat mati, ayahanda, minimal ada 3 perkara yang dimuliakan oleh Allah. Apa perkara itu? Perkara kalau orang ingat mati itu, ayahanda dan bunda, yang pertama dia itu mudah untuk bertobat. Ya, selalu ingin bertobat. Nah, orang yang ingat mati itu ayahanda, ya, salah ingin bertobat, ya. Kemudian apa? Orang yang ingat mati itu qanaah. Ayahanda, qanaah. Apa qanaah itu? Menerima apa adanya. Menerima apa adanya pemberian Allah, tidak bersangka. Dan yang terpenting orang yang mengingat mati itu, ayahanda, dia itu semangat untuk ibadah, bang, semangat untuk ibadah. Nah, jadi ketika kita sholat, itu kalau ingat mati, ya, ibaratnya besok kita akan ditembak jam 12 siang, kita akan ditembak hukum mati. Pas waktu zuhur, kira-kira 15 menit minta izin dengan tembak, tolong sebentar, kami nak semayang zuhur dulu. Rasa-rasa saya salat kita yang terakhir tu apa? Bacaan kita nikmat, betul? Sampai keluar air mata, betul? Yo, nikmat. Nah, begitulah kita anggap. Nah, orang yang tidak ingat mati, ayahanda. Jadi mungkin ada jemaah Kisan ibu-ibu di sini mungkin. Mungkin bapak-bapak pernah dengar di mana saya khatib Jumat. Karena di Dabuk sering khatib Jumat. Rasa-rasa Dabuk ni ayahanda masjid sudah. Materi ni tak ada materi lain bang. Materi mati aja. Pak Haji Marzuki, anak saya yang nombor 2, nombor 3 terakhir. Abi jadi-jadilah cerita ceramah tentang khutbah mati itu. Ya. Payah. Memang berat untuk bicara mati ni. Bukan saya bicara mati ni, bukan saya takkan mati, mati. Berat. Ya Pak Gopar ngeri juga Pak Henry ngeri juga kita mencari mati ini. Iya kan? Tapi nak takut macam mana pasti akan mati. Kisah ini mengingatkan orang yang lalai dari kematian itu, bunda, dia juga ada 3 kehinaan. Kehinaan yang pertama apa bunda? Dia tu selalu menunda-nunda tobat. Selalu cari salah orang lain. Selalu cari salah orang lain, salah sendiri tak tahu. Yang kedua, orang yang selalu lalai dari kematian tu bunda, dia tidak ridho pemberian Allah. Susah berkeluh kesah. Diberi kenikmatan tidak bersyukur. Dan yang paling parah lagi, ada pada kita gini. Apa itu bunda? Yang ketiga, selalu malas ibadah. Jadi kalau orang yang selalu malas ibadah tu, salat subuh berat, baca Al-Quran berat, nak ke masjid berat, berarti dia tu hubbu dunia wa sakaratul maut. Cinta dunia dan takut mati. Hati-hati. Maka wajar ketika Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, datang orang Ansar, ya Rasulullah, kira-kira orang Muslim yang mana yang baik? Kata Rasulullah, orang Muslim yang paling baik, Muslim mukmin yang baik itu adalah akhlaknya baik.
Lalu ya Rasulullah, bagaimana orang mukmin yang cerdas itu? Orang mukmin yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingatkan kematian dan selalu mempersiapkan dirinya untuk mati. Nah, ingat ayahanda, ketika bicara mati, jangan pelak berhenti. Ibu-ibu yang buat kue, buatlah kue. Bapak-bapak yang berkebunlah. Jangan kelak balik pengajian ni, besoklah malah buat kue. Malah bekerja. Ngapa malah buat kue? Kisan ceramah, besok mati, saya berhentilah. Kita bukan mati ke? Tak apa buat kue. Tetap buat kue, Pak. Tetap bekerja. Tetap berikhtiar. Tetap punya cita-cita. Kisan kemarin kan pernah ditantang oleh salah satu kawan. Kalau gitu berhentilah kita bekerja. Kita pun akan mati. Kan gitu. Bukan masalah itu. Tapi bagaimana kita bekerja supaya kita kuatkan diri, berdiri kokoh mengangkat takbir Allahu Akbar. Betul? Harus kuat. Orang Islam harus kuat. Orang Islam harus kaya. Orang Islam harus jadi pejabat. Orang Islam harus punya banyak harta. Tapi banyak harta jadi pejabat, penguasa, tapi dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik cerita hari ini, kami dan adik-adik ini digiring kita ni. Sebenarnya kita digiring para pemuda hari ini, ya. Para dai, para ustaz digiring. Para orang tua digiring. Para anak-anak digiring di satu tempat untuk memikirkan salah satu. Salah satunya adalah bagaimana memakmurkan masjid dan surau. Bunda dan ayahanda, satunya adalah memakmur masjid, itulah menegakkan satu ibadah solat. Kisah nak beri sampaikan kepada ayah dan bunda. Tak ada ibadah solat ini, tak ada bisa ditunda-tunda. Karena wajar Rasul pernah menyampaikan 14 abad yang silam ketika dia nak mengembuskan nafas yang terakhir, tak ada pesan apa-apa ayahanda. Bu, Kak, anak-anak, tak ada pesan apa-apa. Rasulullah tak pesan suruh jaga kebun. Rasulullah tak pesan suruh jaga kurban. Rasulullah tak pesan untuk jaga ternak untanya kepada Sayyidina Ali. Tapi ketika Rasulullah nak mengembuskan nafas yang terakhir itu di pangkuan istrinya Aisyah, dia bilang apa? Aqimus solat. Aqimus solat. Ma malakat aimanukum. Dirikan salat, tegakkan salat, tegakkan salat. Ma malakat aimanukum, jaga orang-orang lemah di antara kamu. Baru sebut ummati, ummati. Umat-umat yang mana? Umat yang berada di kampung di akhir zaman ini. Rasulullah sangat rindu. Dipesankan Rasulullah adalah aqimus salat. Dirikan solat. Mengapa Rasulullah mengatakan dirikan solat? Mengapa kan dirikan salat? Pelihara salat. Karena juga 14 abad yang silam Rasulullah pernah menyampaikan awalu yasabu yaumil qiyamah, salat. Nanti akan diisap di akhir zaman, nanti hari kiamat itu salat, bunda, ayahanda. Nah, maka kesempatan ini manfaatkan. Hari ini adik-adik kita, anak-anak kita, para pemuda sudah menggiring kita. Kampung ini, masjid kita sudah bagus. Alhamdulillah, Pak Haji Marzuki, kawan-kawan, abang-abang saya, Dabuk ni mantap-mantap masjid, betul? Mantap-mantap masjid. Kisan kasih bocor sikit lah. Masjid Aula. Masjid Aula, alhamdulillah. Setiap malam itu ada. Malam maghrib sampai isya ni ada kajian. Malam Selasa, malam Senin, itu Ustaz Ilham. Malam Selasa Ustaz Mulyadi. Malam Rabu Ustaz Haji Muhammad Ridwan. Malam Khamis Ustaz Abdul Hajiz. Malam Jumaat baca Yasin. Malam Sabtu keluar. Semalam keluar ke Masjid Al-Fatah. Sama seperti adik-adik kita ini. Misinya sama. Bagaimana masjid ini maghrib sampai isya 45 menit itu tunak di masjid. Kami tak ada gaji, tak ada berduduk, bual. Baca Al-Quran, berzikir. Suka duduk sana, suka sini. Keledak ngumpul kita. Kalau ada buat kajian. 45 menit Pak Mansur. 45 menit. Betul? Zikir. Kenapa? Okey, ini penting kisan balik cerita. Ini kita ambil waktu yang singkat 45 menit, tapi pahalanya luar biasa.
Ayo, luar biasa. Kisah ini mengingatkan ketika Rasul bilang nanti awalu yaumil qiyamah, nanti awal-awal yang hisab itu adalah solat, maka ini menjadi catatan buat kita. Catatan buat kita, Bunda. Maaf. Ya. Kalau seandainya haji itu nanti yang akan memenuhi surganya Allah, begitu kasihannya orang-orang yang tak dapat naik haji, tak mampu. Kalau seandainya puasa itu adalah satu andalan yang akan mengisi surganya Allah, begitu kasihannya orang yang tak bisa puasa, sakit. Kalau seandainya zakat itu adalah satu amalan yang akan memenuhi surga nanti, begitu kasihannya orang-orang yang menerima zakat. Yuk, salat. Miskinkah dia, solat surga. Kayakah dia, solat tepat surga. Betul. Anak-anakkah dia tak tinggal solat, surga. Yuk. Orang yang sakit dan segala, maka solat itu tak ada satu pun penghalang yang buat dia tidak boleh tak solat. Betul, Pak? Sakit boleh tak salat? Bu, sakit boleh tak salat? Tak boleh. Sakit tak boleh tak solat. Harus solat. Tak dapat berdiri, salat duduk. Tak dapat duduk kerana sakit berbaring. Tak dapat berbaring terlentang menggunakan isyarat. Betul? Tak dapat sama sekali kita bungkuskan dengan kain putih, sama-sama kita salatkan. Salat jenazah. Salat juga. Betul? Orang dalam perjalanan, kisan kami dalam perjalanan boleh tidak salat? Tidak boleh. Ada rukhsahnya, ada keringannya. Ada keringannya apa? Jamak qasar. Dijamak artinya digabungkan, diqasar artinya diringkaskan. Waktu zuhur ditarik di waktu asar, jamak takhir. Waktu asar ditarik zuhur, jamak takdim. Betul? Diringkaskan. Tak ada, tak boleh tak solat. Oh, kisahan kami tak ada air. Cuma ada air satu aqua ni. Boleh tak solat? Tak ada air. Solat. Boleh. Bisa buat bersalat, berwuduk dengan satu air aqua ni. Tak habis Pak Haji Mazuki Maka belajar. Cara belajar macam mana? Ya, rukun-rukunnya, rukun wuduknya ada berapa? Ada 4 yang tak boleh tinggalkan. Nah, itu ambil sikit. Cuci tangan, cuci muka, usap kepala, pergelangan tangan dan kaki, selesai solat. Tak ada air sama sekali, boleh tak solat? Tak boleh. Tayamum. Ya Bunda. Ya. Maka oleh sebab itu Kisan ingin mengingatkan balik ayah dan bunda, khususnya pernah jemaah-jemaah Kisan, ibu-ibu, alhamdulillah sudah belajar tentang bertayamum, jamak. Nah, hari ini juga Kisan ingin balik kembali kepada habitat kita hari ini, bicara tentang masjid ini dengan waktu yang singkat ini. Makmurkan 45 menit ini. Makmurkan 45 menit ini. Masjid kita ini. Ramaikan. Nah, orang yang dalam keadaan beruduk dari rumah ke masjid ini, Bunda, setiap langkahnya itu luar biasa. Betul, Pak? Langkah pertama dinaikkan derajat, langkah kedua digugurkan dosa, naik derajat, gugur dosa. Sudah tu seorang salat di rumah itu sendiri, satu orang salat di masjid dapat 27. Ngapa kita tak ambil 27? Sudah tu kita duduk di masjid ini pula. Hadis riwayat Bukhari, urutan hadis ke-611 itu. Apa? Orang yang duduk di masjid ini menunggu waktu Isya nanti, dari maghrib Isya nanti, kita didoakan para malaikat. Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, berikan rahmatkan. Ya Allah, ampuni dosanya. Kita didoakan malaikat ayahanda. Maka oleh sebab itu, ayahanda dan bunda, manfaatkan sebaik-baiknya waktu ini. Nah, anggaplah ini waktu kita yang terakhir. Kisah ini mengingatkan bunda, anggaplah ini waktu kita yang terakhir. Maka oleh sebab itu, bagaimana kita memanfaatkan ruang dan waktu ini? 45 menit ini. Nah, kami juga kita berharap buat amalan. Kenapa?
Ketika Rasulullah itu terjadi dialog antara malaikat Jibril itu dan malaikat maut nak mengembuskan nafas terakhir kan gitu. Nanti umatmu ya Rasulullah yang akan masuk surga. Nanti umatmu ya Rasulullah yang akan masuk surga lebih awal dibandingkan dengan umat Nabi Nuh yang ratusan tahun umurnya. Macam mana caranya umat Nabi umat Rasul Muhammad Rasulullah itu yang umurnya 60 tahun, yang umurnya 70 tahun bisa masuk surga lebih awal. Rahsianya amalan-amalan seperti ini. Selain daripada malam Lailatul Qadar yang ibadahnya ada 1000, tapi ada amalan-amalan seperti ini Bunda. Coba Bunda bayangkan. Kisah ini bayangkan. Kalau seandainya habis hidup kita hari ini berjemaah di masjid, sudah berduduk di rumah. Bunda, gugur dosa, naik derajat, gugur dosa. Tak ada dosa kita lagi. Duduk di sini lagi sudah salat tahiyatul masjid lagi. Gratis kita, sudah dapat pahala plus. Sudah tu salat fardunya plus. Ya Bunda. Sudah tu kita dengar para ta'lim lagi plus. Ya, sudah tu didoakan para malaikat. Ya, sudah itu hadis ini menyatakan juga kita duduk di sini sama dengan apa Bunda? Kita tu salat sepanjang waktu menjelang masuknya waktu fardu tadi. Jadi ini penting buat kita Bunda dan Ayahanda, kita manfaatkan waktu. Itu yang Kisan bilang tadi bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk persiapan kematian. Cuma bayangkan hari ini. Seharusnya surau kita ni penuh, ya. Buat surau kita ni seperti macam salat Jumat, subuh, ya seperti macam salat Jumat. Anggap kita ni bakalan mati. Bukan bakalan mati, pasti mati. Kadang Allah juga mengingatkan, berulang-ulang kali Allah mengingatkan. Ya, di surat Al-Ankabut itu ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Surat Anbiya ayat 35 juga Allah mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita itu diberi ujian keburukan, diberi ujian kebaikan. Wa ilaina turja'un. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan di ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita. Surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan kita nanti akan dikembalikan di akhirat untuk dihisap pahala kita. Maka di ujung ayat itu Allah katakan wa ma hayatud dunya ilal matul urur. Kehidupan dunia ini adalah senda gurau yang memperdayakan kita. Nah, oleh sebab itu bagi anak-anak bapa yang muda-muda ini, ya, pagi hari kita sering tertawa, sore hari sering ketawa, tapi hati-hati, tak tahu nanti kegelapan malam ternyata kita sudah berada di dalam kubur. Dan kita juga yang hari yang sehat jangan berfikir bahawa kematian itu harus sakit. Tidak. Berapa banyak orang yang sakit hari ini tak mati-mati. Justru yang jaga mati. Nah, maka oleh sebab itu ayah dan bunda, bagaimana kita mempersiapkan diri kita hari ini? Wal tansur nafsu maka damaslihat. Hendaknya kita memperhatikan. Maka atur strategi. Manfaatkan momen-momen ini. Yuk, mumpung kita masih sehat ayah. Mumpung masih sehat. Yuk, cubalah sesekali pergilah ke rumah sakit sana, tengok kawan-kawan yang sakit sana. Yang kakinya tak bisa bergerak lagi. Kisan, abang tiap hari pergi sana tengok. Saya tengok ada beberapa kawan-kawan, dia kadang-kadang hari minggu tak ada berjalan ke mana Pak. Dia pergi ke masjid, ke rumah sakit, tengok dia. Ya. Baji ada baji, dia tengok. Ya. Nak bagus dia tengok, dia bagus dia nak jalan-jalan maghrib, jalan isya. Meleleh Pak, air mata Pak. Meleleh Bu. Ketika kawan itu terbaring di tempat tidur tu, pakai infus, tangan tak bisa bergerak, mata terkebil, Allahu Akbar. Surau ikhwan itu, meleleh mata. Apa yang buat dia meleleh? Apakah lelehan bahagia? Ataukah lelehan penyesalan? Penyesalannya apa? Mengapa waktu dulu aku sehat ke mana-mana aku?
Dulu aku sehat kemana-kemana. Rumah dekat masjid. Suara azan dengar di masjid. Ya, kita tak berat nak melangkah ke masjid. Berat nak gendongkan anak kita nak ke masjid. Berat nak gendongkan anak kita untuk bangun subuh ke masjid. Ya bunda. Sedih kita, merasakan itu. Kenapa? Dan jantung kita sudah semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Maka janji Allah tu pasti. Maka ketika itulah, kalau ketikalah mata kita lah sudah gelap, mata kita sudah gelap, telinga kita sayup-sayup terdengar kalimat la ilaha illallah, barulah kita sadar, Rabbi laula akhartani ijlan karim, ya Allah. Janji Allah. Barulah kita sadar. Ya, kelahlah gelap, tangan kita tak bisa kita genggam lagi, kaki kita tak bisa berdiri, lidah kita tak bisa bercakap lagi. Cuma ada satu orang yang hantarkan telinga ni, la ilaha illallah. Barulah kita sadar firman Allah, Rabbi laula akhartani ijlan karim, ya Allah. Ya Allah, tundalah kematian. Semua kita akan mengalami, termasuk yang bicara hari ini bunda. Ngeri juga, takut juga. Nah, maka oleh sebab itu, Kisan, ngapa san ceramah seperti ini, kami ni kena ceramah mati-mati pula ni, supaya ingatkan kita, budak. Ya, supaya kita memastikan diri kita hari ini jangan main-main. Kisan bukan berarti Kisan orangnya, wah, luar biasa Kisan. Tidak, sama budak. Bagaimana kita hari ini untuk mengakumulkan masjid ini? Ya, buat program-program untuk mendesain diri kita, yang menuai pahala yang kata Rasulullah itu dialog dengan malaikat Jibril, nanti umatmu ya Rasulullah yang akan masuk surga lebih awal. Yang nanti umatmu ya Rasulullah yang masuk surga lebih awal. Ya bunda, dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Rahsianya bunda, ayo kita ni, ya rahsianya ini. Salat berjemaah, ya 27 derajat, langkahnya luar biasa. Kan betul Pak? Sudah itu apa lagi? Salat apa lagi? Salat sunat rawatibnya, ya itu harus dipelajari. Yang mana muakkadnya, mana khair muakkadnya, gitu kan. Kadang-kadang kita tidak tahu, kita yang khair muakkadnya kita buat. Sebelum Isya, sudah salat Isya kita salat sebenarnya. Sesudah Isya, kita tak salat sunat itu. Padahal sesudah Isya itulah muakkad. Yang sebelum Isya itu khair muakkad. Oh, dikerjakan boleh. Kalau dah bagus, dua-dua dikerjakan. Maka kita pakai taktik. Ya. Sudah itu apa lagi? Yuk ke masjid kita. Ke masjid subuh. Ke masjid subuh. Ramaikan masjid subuh. Sebelum orang sudah qamat, sudah azan, qamat, ada 2 rakaat sunat. Pak Haji, salat sunat fajar, Yuk, apa kata Rasulullah? Dunia seisinya tak ada tanding. Jadi kita orang Islam ni orang kaya, Pak. Ya, orang kaya. Ya tak? Dunia dan seisinya tak ada tanding. Apa salat apa tu? Salat sunat sesudah azan subuh, sebelum qomat. Jangan tinggalkan. Sudah tu masukkan duit Rp100. Ada sini. Apa tu? Ada tabung kat sini Pak Haji? Buat Pak Haji Nah, buat sini Pak Haji. Jadi kawan-kawan subuh nak sembahyang, masuk Rp100. Ya. Sedekah subuh. Buat amalan-amalan yang seperti itu bunda. Ya. Yang pula kuat-kuat cakap, aku nak sedekah gitu. Masuk suka 100 setiap pagi ke masjid, subuh 100. Masuk salat. Yuk bunda. Yuk. Nak bagus lagi. Ni kita di aula buat ni amalan ini. Tapi mampunya baru 1 bulan sekali ni. Tapi yang mampu terus Pak Haji. Yang belum kita nak cuba mengajar. Apa tu? Nak mengajar salat Isra tu. Apa? Macam mana caranya? Iaitu sudah salat subuh, kita buat program kultum. Ceramah. Ya, sudah itu apa? Duduk. Kalaupun tak ada kultum, sudah salat subuh, duduk berzikir, istighfar, baca Al-Quran, Kira-kira jam 5:58, kita tambah 5 minit, sekitar jam 6, matahari sudah naik, kita solat Isra. Apa itu? Kita rasul. Kalau engkau salat itu kita rasul, itu
hajatin umratin tamah. Haji dan umrah sempurna. Tapi catatannya dari rumah berjemaah di masjid, ya, salatnya duduk di masjid, berzikir, baca Al-Quran, kira-kira sekitar 45 menit lah, 30 menit menjelang matahari terbit. Kalau matahari terbit itu sekarang jam 5:58. Kita lebihkan 5 menit. Berarti sekitar jam 6:03 menit salat. Sudah. Yuk, bunda, kira-kira mahal tak nak umroh? Jangan pula seperti itu, nantilah kaya tapi tak nak umroh lagi, ya. Ini yang amalan. Jadi artinya apa? Sarana solat ini bisa kita umroh kalau kita tak mampu. Ya, kalau kita tak ada duit nak umroh, tak ada duit nak haji, ternyata bisa dengan cara taktiknya seperti ini. Maka solat ini ya yang luar biasa, kita cuba belajar. Ya. Lah tiba-tiba sebentar duduk Pak Haji Muzaki 15 menit lah berdiri Pak, salat duha. Terus baru balik ke rumah. Kita buat 1 bulan sekali di aula. Oh, di aula ada bapak-bapak kita sudah ya tak ada aktivitas lagi, dia buat amalan itu. Dia ngisi waktu senjanya. Waktu umurnya sudah senja, dia isi waktunya buat amalan. Nah, ini kisah nak baik khabar diri ini, yuk bunda, mudah-mudahan nanti kita tergolong orang-orang yang dijanjikan oleh Rasul, dijanjikan malaikat Jibril bahwa kita ni nanti akan masuk surga lebih awal. Maka oleh sebab itu ayahanda dan bunda, adik-adik, mari makmurkan masjid ini, manfaatkan momen ini. Anggaplah kita ini salat, setiap kita melakukan salat itu adalah salat yang terakhir buat kita. Ya. Salat yang terakhir, ibadah yang terakhir, waktu kita yang terakhir, bukan kita ingin menjadi orang yang pesimis, tidak, tapi untuk menguatkan otot-otot kita, menguatkan keimanan kita, menguatkan semangat kita beribadah kepada Allah, sehingga kita mudah untuk beristighfar, mudah memaafkan orang lain, mudah menerima maaf, tidak bersuuzon dengan orang lain, tidak buruk sangka dengan orang lain. Yang ada adalah bagaimana kebersamaan itu dalam rangka untuk menggiring kita untuk menemui surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Balik cerita lagi, bunda. Nah, maka misi kita hari ini, misi adik-adik kita hari ini, kita digiring sekali lagi. Ya, mudah-mudahan sesudah ini masjid kita ini ada 2-3 orang duduk, Pak Haji, duduk di masjid, buat amalan, baca Al-Quran, ya kan? Kalau balik ke rumah, apa yang terjadi, bunda? Ya, dia sebentar lagi lah punya bedok ni. Pak Jumadi, jam berapa Isya? Lagi 10 menit, 10 menit lah sudah Isya, tak? Cuba bayangkan, bunda. Ya, kita balik ke rumah nak pergi sini lagi, sangat-sangat berat, perjuangan kita. Nah, ini cuba kita buat, nanti diagendakan, ya. Di sini para ustaz lah jalan di sini Pak Haji. Pengajian ada, Bari pengurusan nanti. Ya, tapi insya-Allah baca Yasin adalah setiap hari Jumaat tinggal nambah, ya. Jadi apa? Jadi nanti masjid kita ini indah, WC-nya bagus, tempat wuduknya bagus, programnya ada. Masjid aula. Ngapa kisah ni sikit masjid aula. Kisah jadi contoh ada. Masjid aula itu bunda, kakak, abang, ya. Kalau nak ngarap ayong, nak ngarap cuti, tak akan bisa penuh lah masjid itu. Ya kan? Ya Pak Haji, Jadi masjid aula itu yang datang tu banyak orang luar. Saya dari Setajam, dari Pak Haidir dari Setajam, dari Pasir Kuning, kumpul sana. Bersap-sap ramai, ya. Kalau kita tak buat program gitu, ya Pak Haji, maka yang ada adalah ngarap ayong tak bisa, cuti tak bisa, ya. Karena dia memang sudah punya agama lain, tak bisa nak memenuhi itu. Jadi maka oleh sebab itu ramaikan masjid ini dengan program-program seperti yang kita buat itu, sehingga apa? Menambah pengetahuan bagi ibu-ibu, bagi adik-adik kita ikat. Adik-adik kita tu. Karena apa? Ibadah dengan ilmu itu lebih baik. Ya. Ibadah dengan ilmu itu lebih baik. Karena kesempurnaan akhlak itu dengan ilmu. Kesempurnaan ibadah dengan ilmu. Kesempurnaan ketauhidan kita kepada Allah dengan
ilmu. Maka ilmu tu caranya adalah dengan belajar. Caranya ya kita buat wadah-wadah program-program. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman kemarin Pak Haji Marzuki, kalau sekitar 20 tahun yang lalu, masa saya masih kecil-kecil, payah nak cari dengar ustaz ceramah. Pesantren payah padahal sekarang alhamdulillah khususnya daerah kita di pesantren adalah banyak ni. Ni pesantren banyak, hafiz sudah banyak, adik-adik kita, anak-anak kita. Tinggal kita menggiring kampung kita ni. Walana quru amanu wattaqau la fatahna alaik. Maka apabila satu kampung tu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa pada Allah, ingat bunda, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, maka oleh sebab itu minimal hari ini kata Pak Haji Marzuki sebagai ketua pengurus masjid ni Pak Haji insya-Allah mudah-mudahan sudah bagus masjid kita ini. Kita buat minimal salat berjemaah tu jangan sampai kita tinggalkan. Salat berjemaah yang sampai kita tinggalkan. Minimal maghrib, isya, subuh. Minimal maghrib, isya, subuh. Mengapa zuhur dan asar? Mungkin berada di tempat kerja, tak? Berada di tempat kerja. Saya kira maghrib dan isya itu subuh minimal kita buat program untuk berjemaah di masjid. Ajak anak kita, ajak isteri kita. Ajak orang-orang yang kita cintai. Penuhkan masjid ni. Wallah, demi Allah, tak akan rugi ayah dan bunda. Ini jadi catatan buat kita. Inilah plusnya kita. Yang sampai satu saat ketika kita rugi, kita menyesal. Ada saatnya nanti kita menyesal. Kapan itu? Kalau lututlah sakit-sakit. Pasti. Betul Pak Haji Marzuki Betul. Lagi sehat inilah. Kalau lah lutut nantilah di atas 50 tahun, lah mulai salat lah mulai nak duduk-duduk nak ke masjid lah payah, rindu, sedih hati kita. Kita lagi kemarin lagi muda macam mana? Mungkin hari ini sudah adik-adik kita semua diingatkan, sama-sama kita ramaikan, ambil waktu 45 menit ini untuk berjemaah di masjid, dan kalau dapat maghrib sampai isya. Kalau tak ada uzur syar'inya, tak ada yang menghalangnya kita, sama-sama kita duduk di masjid. Walaupun mungkin tak ada kajian-kajian, sekedar untuk baca Al-Quran. Lebih baik kita baca Al-Quran, berzikir, bunda. Kalau kita balik ke rumah, yang kita lakukan pertama iaitu kita buka sujung saji, yang kedua kita buka televisi, nonton filem India dan nonton filem Turki. Merokok gitu buang-buang. Datang pula tamu. Alhamdulillah maka kita sangat-sangat berat. Tapi kalau kita duduk di masjid, insya-Allah lapang dada kita, kita berzikir mudah, kita mengingat Allah mudah, tak ada yang mengganggu. Nah, ini untuk mengingatkan saja bunda, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian kisah ini mengingatkan, sudah kita salat berjemaah, maka salat-salat sunat itu jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Kejar salat rawatib itu, salat duhanya, salat tahajudnya, dikejar bunda. Salat-salat sunat itu. Kenapa salat sunat itu lebih banyak dari salat fardu gitu maka itu dikejar. Kejarkan sesudah, sebelum, yang muakkad kan apa yang muakkad? Sesudah subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah apa? Sudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh. Itu ada 12 itu. Itu dikejar. Kalau sesudah asar, itu khair muakkad. Kalau sebelum maghrib juga khair muakkad. Ada yang mengerjakan. Sudah itu sebelum isya, itu khair muakkad. Boleh kerjakan. Tapi ini kita pelajari bunda. Kita perbanyak salat-salat itu. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan kita melakukan ini, saya yakin dan percaya, kita akan menjadi orang yang beruntung. Kemudian yang terakhir, ketika kita salat, anggaplah salat kita yang terakhir. Buat bunda. Jarang kita menangis bunda, salat bunda. Mengapa? Mengapa kita jarang menangis salat? Karena kita menganggap kita tu besok masih hidup. Karena kita besok tu masih
Sudah salat ni nak beli martabak. Sudah salat ni nak makan sate. Itu yang buat kita tu kadang-kadang tu tak bisa menangis. Terbayang sate. Cuba kalau kita tu salat, besok tu bakalan mati, kita akan mati. Itu kita bisa menangis. Terbayang dosa-dosa kita. Ya? Terbayang dosa-dosa kita. Apa dosa yang kita lakukan, dosa kita kepada suami, dosa kita kepada anak, dosa kita kepada tetangga, dosa kita kepada isteri. Ya? Ini penting buat kita ayahanda dan bunda. Ya? Sehingga kita bisa menangis, menangis. Hari ini kita jarang menangis ketika kita ketinggalan solat. Itu lebih parah lagi. Kehilangan harta kita bisa menangis, Pak. HP diinjak pecah menangis. Cincin tunang, cincin kahwin hilang nangis kita. Ya. Tapi ketinggalan salat subuh kita jarang menangis. Mengapa? Ketinggalan salat subuh jarang menangis. Mengapa? Karena kita masih hubud dunia, masih cinta dunia. Maka kalau kita yakin salat ini, maka kalau kita tahu meninggalkan salat Jumaat, meninggalkan salat fardu ini berapa sanksinya, Bunda? Ya, meninggalkan salat asar sama kita itu meroboh Kaabah. Sama kalau meninggal salat zuhur sama kita membunuh berapa orang muslim, ya kan? Berzinah dengan orang tua, muka kita ya macam banyak. Ini kalau kita tinggalkan ini, maka ini jadi pemahaman buat kita yang perlu jadi catatan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini, karena waktu kita sudah hampir masuk, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semua hadir di sini, yuk sama-sama kita menanamkan diri kita bahawa solat ini menjadi andalan kita untuk kita menyelamatkan kita hidup dunia dan akhirat. Bangunkan diri kita, bangunkan anak-anak kita, isteri dan suami kita. Yuk, kalau dapat kita berjemaah di masjid ini. InsyaAllah ya. Mungkin demikian. Waktu kita sangat terbatas. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan bisa bertemu lagi ya di suasana yang seperti ini. Alhamdulillah respon daripada musala kita ini Pak Haji luar biasa banyak ya. Pak Ustaz Kezina ya, Pak Ustaz Halil tak sebanyak kami tengok pertemuan ini luar biasa banyak. Terima kasih banyak atas menerima kehadiran kami ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah, kita dipertemukan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.